Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Hati-hati, Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk melindungi peri medis kecil di belakangnya, dan kemudian menatap dua orang di depannya dengan sedikit ketidakpedulian. Keduanya memiliki gelombang energi kabut beracun yang sangat kuat, dan rasa krisis yang kuat terpancar dari lelaki tua di antara mereka. Namun, Xiaoyan masih agak terkejut bahwa mereka berdua dapat melarikan diri dari kewaspadaan jiwa mereka sendiri dan diam-diam merebut intisari dari kelompok kedua dari 8 binatang ular iblis beracun. Hal semacam ini untuk dimanfaatkan, sebagai preman bebas, jika Anda tidak memiliki kekuatan keras, saya khawatir sangat mudah untuk mendapat masalah. Susu, terima kasih banyak. Sebuah suara panjang perlahan terdengar dari tepi penghalang hijau yang terisolasi ini. Tubuh lelaki tua itu melonjak, memegang bola cahaya di masing-masing tangannya, menggosok telapak tangannya dengan ringan, merasakan sentuhan seperti detak jantung dari inti sihir merah, senyumnya yang menyeramkan sangat dingin dan panas. Meskipun hal semacam ini tidak berguna baginya, tetapi itu dapat menghemat banyak waktu dalam berburu 8 ular dan binatang berbisa, dan penatua Fang Fang juga sedikit senang karenanya. Tang racun, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah tubuh dewa beracun yang berharga yang dengan susah payah aku pilih dari 1000 besar dunia. Kamu melakukan kejahatan berikut. Kembalikan kekuatan kedua resimen. Melihat ini, jiwa beracun di samping buru-buru meraung dengan nada serius, tampaknya mengenali dua orang yang tiba-tiba melintas sekilas. Penatua Fang Fang di istana dan pasukan bawahan istana Dewa Racun, gadis beracun dari gerbang Kalajengking. Hehe, racun-racun jiwa racun. Apa yang Anda katakan sangat benar, tetapi hari ini saya juga membawa murid-murid saya untuk memburu 8 ular dan binatang berbisa, dan semuanya memperhatikan sebab dan akibat. Penatua Fang Fang memiliki ekspresi muram di wajahnya dan berkata dengan seringai di wajahnya, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa tatapan abadi tua ini menyapu peri medis kecil dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang menyelidiki sesuatu. Selain tindakan tanpa kompromi orang ini untuk merebut esensi dari dua kelompok dari 8 ular dan binatang berbisa, saya khawatir para pendatang tidak baik. Suner, lindungi peri medis kecil itu untuk sementara waktu. Di dalam tubuh Xiaoyan, 5 api suci perlahan menggeliat, dan segera mulai bergabung di lautan pertempuran Qi, diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk berbicara dengan Suner. Ya, Suner mengangguk sedikit. Dia secara alami tahu bahwa dokter kecil yang baru saja menerobos ke Douxian jelas bukan lawan dari dua pembangkit tenaga reinkarnasi di depannya. Segera, api emas menyala di tubuhnya yang halus, dan dia semakin dekat ke dokter kecil abadi. Begitu pihak lain memiliki permusuhan, dengan kekuatan api suci dan senjata ilahi, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatan abadi medis kecil. Petik 2. Melihat ini, peri dokter kecil itu sedikit tidak puas, tetapi saat ini dia tidak bisa berbuat lebih banyak, dia hanya bisa menggigit giginya dengan ringan dan berdiri di tempat. Hanya saja peri medis kecil saat ini tidak memperhatikan dua lainnya, tetapi perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menatap pria berbisa ular dan kalajengking yang berdiri tak bergerak di tepi penghalang hijau, seolah memikirkan sesuatu. Kata-kata senior masuk akal, tetapi pria berbisa ular dan kalajengking dengan kepala dan tubuh ular di depannya adalah salah satu leluhur sekte ular dan kalajengking kita, jadi hal-hal ini harus diambil kembali sebagai junior. Dan sepertinya ada beberapa hal menarik di bawah ini, bukankah senior akan menjelaskan satu atau dua? Setelah beberapa saat, wanita di samping Poison Fang maju selangkah, dan kemudian cahaya jarum saling berhadapan. Dengan wajahnya yang cantik, sosoknya yang anggun, dan suaranya yang serak, aura wanita ini ternyata sedikit galak. Reinkarnasi ganda, Xiaoyan memandang wanita ini dengan sedikit kejutan, persepsi kekuatan jiwa kembali. Kekuatan wanita ini tidak terlalu menakutkan, tetapi mengapa dia bisa merasakan perasaan panik dan gelisah yang aneh. Xiaoyan, orang ini tidak kuat, tetapi kendalinya terhadap racun sangat menakutkan. Dalam sekejap, melihat dua orang di sisi yang berlawanan, jiwa beracun itu menjadi pucat. Pergi. Dengan mendengus dingin, energi api agung tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaoyan. Api dan racun adalah dua kekuatan yang sangat ekstrim, yang satu membakar segalanya, dan yang lainnya meracuni segalanya dengan kekuatan diam. Bermain dengan api.
Berhati-hatilah untuk tidak membakar diri dengan bermain api. Penatua Fang Fang mencibir, dan kemudian lingkaran kabut merah tua dengan cepat mengembun di belakangnya, dan dalam sekejap berubah menjadi ular berbisa energi ganas, diam-diam merangkak di belakangnya. Kabut merah beracun sebenarnya memperlambat kecepatan mengumpulkan keterampilan bertarung Xiao Yan, dan kemudian mengangkat kepalanya, melihat senyum suram Elder Fang Fang, selalu ada perasaan berbulu di hatinya. Aku akan menghentikan orang itu. Sepertinya penatua taring ini hanya bisa bertanya padamu. Kali ini, aku harus mati. Meskipun Poison Soul Child belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dia hanya bisa menggertakkan giginya ketika dia melihat penghalang hijau di bawah dan dua kelompok esensi energi yang telah dirampok di depannya. Beri aku waktu saja. Pipi Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh sedingin es, dan dia melirik sekeliling sesuka hati. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ruang di sini begitu kokoh distabilkan oleh Poison God Devil Pulse sehingga bahkan kekuatan jiwa tidak bisa menembusnya. Saya awalnya khawatir bahwa monster tua di Istana Dewa Racun akan disentuh, tetapi dengan keberadaan kabut beracun yang lebat seperti kolam setan Dewa Racun, tidak perlu khawatir. Wah, saat Xiao Yan memikirkannya, tubuhnya bergerak, dan api suci yang mengkilap langsung berubah menjadi ular piton raksasa yang berapi-api. Di bawah berkah dari kekuatan reinkarnasi yang agung, mereka menembus kehampaan dengan kepulan dan menggerogoti sesepuh taring. Itu hanya langkah reinkarnasi. Hanya beberapa dari kalian yang memberi penghormatan pada seni beracunku, susu. Melihat serangan ganas Xiao Yan, penatua Fang Fang melambaikan tangannya, dan ular berbisa merah yang mengelilinginya mengeluarkan semburan raungan, menggeliat menakutkan di kehampaan. Bang bang bang. Piton yang menyala meraung dan langsung mengenai ular berbisa merah di samping sesepuh taring, dan kekuatan rebound besar meresap dan langsung mengeluarkan serangannya. Saat piton api terpental, itu benar-benar hancur sedikit, dan badai api panas dan kabut beracun terjalin, membuat ruang ini terlihat sangat aneh. Ini benar-benar kuat. Melihat bahwa serangannya dipatahkan sesuka hati, pipi Xiao Yan membengkak dengan kesungguhan. Jelas, di bawah premis tidak menggunakan master formasi pertempuran dan tubuh bagian bawah, kekuatan tempur sejati Xiao Yan mungkin adalah tingkat reinkarnasi 3 kali lipat biasa. Di depan tahap 3 reinkarnasi, saya harus mengatakan bahwa ini adalah tantangan yang sangat sulit. Setelah lulus, Xiao Yan pasti akan mendapatkan kehidupan baru. Bocah Tianzhao, mati. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar tidak bergerak, tubuh Fang Fang yang lebih tua perlahan-lahan bangkit dengan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan ular berbisa di belakangnya mengeluarkan semburan raungan aneh yang menakutkan jiwa, dan kekuatan yang memusnahkan semua hal secara perlahan muncul. Ini kuat, tapi coba ini. Setelah beberapa saat, pada kulit Xiao Yan, semburan sisik naga cian dan nyala api tersapu, dan platform api teratai seukuran kepalanya perlahan melayang keluar dari belakang Xiao Yan. Ada total 5 cairan api dengan warna berbeda yang naik perlahan di sekitar platform api teratai, dan setiap kenaikan akan membawa sentuhan energi yang sangat dahsyat. Di tengah platform teratai, ada biji teratai 5 warna seukuran lengkeng, tergeletak dengan tenang di dalamnya. Pada saat serangan semacam ini muncul, seluruh ruang bergetar, bahkan penatua Fang yang arogan, kelopak matanya berkedut hebat, dan kegelisahan yang tak terlukiskan tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Dari serangan ini, bahkan dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi rangkap 3, dia bisa mencium gelombang kematian. Tidak. Bagaimana bisa? Kekuatan macam apa kamu? Teratai api melonjak, dan monster merah yang tak terhitung jumlahnya dan kabut beracun di seluruh kekosongan mundur, meninggalkan ruang di tengah untuk platform api teratai Xiao Yan untuk berdiri. Apakah kamu tidak tahu dengan baik? Jatuh untukku. Sudut mulut Xiao Yan mengerikan, dan kemudian telapak tangannya perlahan mengangkat platform api teratai, seolah-olah dia mengagumi patung yang sempurna. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan dengan ringan melepaskan tangannya dan memproyeksikannya ke posisi taring. Ledakan, platform api teratai tampak sedikit tenang di telapak tangan Xiao Yan, tapi setelah meninggalkan tubuh Xiao Yan, semburan api 5 warna mengamuk dari platform lotus. Kemanapun dia pergi, kehampaan bergetar, dan bahkan kabut beracun yang sangat padat itu dibakar menjadi kabut putih dan menghilang. Seni abadi menengah, kemarahan taring. Pada saat ini, kabut beracun merah tua di sekitar penatua Fang Fang berubah menjadi cairan merah yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya jatuh pada ular berbisa energi di sampingnya, mengaum dan mengaum. Robek,
Setelah menyerap kekuatan begitu banyak kabut beracun, tubuh ular berbisa itu membengkak dalam sekejap, dan pola beracun yang indah menyembur keluar, dan kemudian membuka mulut ular itu, memperlihatkan sepasang gigi putih beracun yang tingginya puluhan kaki. Taring ganas itu tajam, dan mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan kehidupan. Raungan itu dikombinasikan dengan berkah dari kekuatan surgawi dari Fang Fang yang lebih tua, dan itu melepaskan gelombang mengerikan yang bisa menghancurkan bahkan jiwa. Itu menjadi linglung, dan tubuh menjadi gemetar. Ledakan, keduanya menyerang dan menghubungi, dan tiba-tiba semburan energi kekerasan meledak. Jelas, serangan tingkat ini adalah adegan kekuatan yang seimbang. Bang bang bang, kekosongan menggeliat, Xiaoyan dan Penatua Fang Fang dengan cepat mundur, napas Xiaoyan menjadi kacau, tetapi ada tanda pembakaran merah besar dan kecil di kulit Penatua Fang Fang di samping, terlihat sangat menyedihkan. Saudara Xiaoyan, serahkan padaku. Tepat ketika keduanya diam-diam saling berhadapan, sebuah suara manis muncul, dan lingkaran cahaya keemasan tiba-tiba menyebar, mengejar dan membunuh para tetua Fang Fang tepat di belakang. Sial, apaan sih? Anak laki-laki tingkat reinkarnasi tingkat pertama benar-benar bisa mengalahkanku hingga cedera seperti itu. Lain kali, aku pasti akan melepas semua bulumu dan memurnikanmu menjadi orang yang beracun untukku kendarai dari generasi ke generasi. Darah merah menetes dari mata dan telinga Penatua Fang Fang, dan yang terakhir meraung sangat kesal, hanya melihat serangan Suner, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menimbangnya. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Puff, lingkaran emas melintas, dan makhluk kuno melebarkan sayapnya, dan segera jejak kaki emas menembus penghalang kabut beracun terakhir dari Fang Fang yang lebih tua tanpa peringatan, menghancurkan tubuhnya dan ramuan racun. Jangan mengotori pakaianmu. Kakak Xiaoyan tidak menyukainya. Setelah bekerja sama dengan gagak emas berkaki 5 untuk membunuh sesepuh gigi beracun, Suner dengan santai menyapu darah merah beracun yang tersisa di depannya, dan kemudian mengulurkan satu kaki dan menendang gigi beracun itu dalam keadaan sekarat. Puff, sebuah suara. Tubuh Taring dalam keadaan hancur total ditendang langsung oleh Suner seperti anjing mati ke sisi Xiao Yixian, dan kemudian gadis itu buru-buru berlari ke sisi Xiaoyan, mendukung yang terakhir, dengan tatapan khawatir padanya, menghadapi. Aku baik-baik saja, ada satu orang lagi, dan dia tidak boleh dibiarkan kabur. Xiaoyan menekan api suci yang ganas di tubuhnya dan berbicara dengan tenang. Reinkarnasi kemarahan Buddha baru saja menghabiskan hampir 80% dari kekuatan reinkarnasinya, tetapi Penatua Fang Fang juga menghabiskan hampir 90% dari kekuatannya untuk melawan, jadi dia dibunuh oleh Suner. Jangan khawatir, orang itu juga tidak bisa lari. Suner tersenyum manis pada ini, dan diam-diam mendukung Xiaoyan, tampak seperti sedang menonton kesenangan. Kebencian, jiwa racun, kamu memimpin orang luar ke area terlarang Istana Dewa Racun untuk berburu binatang buas tanpa izin, dan hari ini kamu juga membunuh para tetua di istana, kamu pantas mati. Gadis beracun di samping memandang jiwa beracun dengan racun, bahkan dia tidak dapat membayangkan bahwa tetua yang sombong dan arogan dari reinkarnasi 3 kali lipat telah jatuh dengan begitu mudah. Banyak omong kosong, Puff, anak jiwa racun tidak akan berbicara omong kosong dengan pria ini. Telapak tangan berisi kabut beracun paling kuat dan membanting tubuh halus wanita beracun itu dengan satu tangan. Tiba-tiba, wanita beracun yang perkasa ini, ada semburan kabut putih di tubuhnya, bersih. Tubuh dan roh semuanya hancur, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Bahkan jika kekuatannya belum pulih ke puncaknya, kekuatan jiwa racun mungkin tidak sebanding dengan gadis beracun ini. Ini adalah pil racun dari 8 binatang ular iblis beracun, dan ini adalah kelompok cahaya yang dibentuk oleh esensi darahnya. Sehubungan dengan beberapa pelajaran yang tersisa di tubuh sesepuh Taring ini, pulihkan sebagian nafas di tubuhmu. Setelah gadis beracun itu ditangani, ruang kembali tenang, dan jiwa beracun itu buru-buru menginstruksikan peri medis kecil itu. Rencana awal Poison Soul Child memang untuk mengolah peri medis kecil menjadi kuali racun, dan mempersiapkan penyerapannya di masa depan, tetapi pemandangan yang terjadi sekarang membuatnya berubah pikiran. Karena pembantu di belakang gadis ini sangat galak, mengapa tidak mengikuti mereka? Bahkan jiwa beracun samar-samar merasakan bahwa, dengan gadis yang tampaknya lemah di depannya ini, teror adalah masa depan Istana Dewa Racun. Ya, Little Doctor Immortal mengangguk, lalu memejamkan mata, mengatur napas, dan mulai menyerap. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya,
mereka juga duduk diam di samping, memulihkan energi ki pertempuran mereka. Bagaimanapun, dunia di bawah ini terlalu tidak dikenal, dan kehati-hatian Xiao Yan tidak akan terburu-buru untuk pergi sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak, itu tidak bisa ditelan. Tubuh racun saya cukup istimewa. Sebelum Kaisar Dou, saya hanya bisa menggunakan pil racun yang Anda haluskan untuk saya. Setelah menerobos Dou Xian, saya hanya bisa melahap pil racun baru, yang sebelum fusi. Hanya saja pil racun dari 8 ular berbisa ini sepertinya kehilangan sesuatu. Setelah waktu yang lama, Xiao Yixian membuka matanya dan menatap dua kelompok cahaya di depannya, bertanya-tanya. Apa yang salah? Xiao Yan mendengar ini dan buru-buru bertanya. Saya tidak tahu, menurut lintasan melahap saya sekarang, pil racun asli di tubuh saya tampaknya terlalu rendah untuk pil racun dari 8 ular berbisa, dan samar-samar mengungkapkan beberapa penghinaan untuk melahap. Mengikuti napasnya, tampaknya ada sesuatu yang sangat menarik baginya di pesona hijau di bawah ini. Hal semacam itu berkali-kali lebih kejam daripada pil beracun dari 8 ular berbisa. Setelah peri dokter kecil selesai berbicara, matanya yang indah melihat ke penghalang hijau tempat pria berbisa ular dan kalajengking itu berdiri dalam keadaan tenang di bawah. Jika itu masalahnya, maka turunlah dan lihatlah. Xiao Yan mengangguk berat, dan kemudian mulai melihat waktu. Pesona hijau ketat dan kedap udara, apakah itu menggunakan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual atau api suci, masih tidak mungkin untuk menerobos dan menjelajahi dunia di belakang. Selain itu, mengikuti induksi Xiao Yan tidak berhasil. Untuk sementara waktu, api suci di tubuhnya mengirimkan jejak fluktuasi yang sangat mengganggu. Wong Bas. Dalam sekejap, Suner juga merasakannya, tetapi pada saat ini gelang artefak di pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Gagak emas berkaki 5 menyembur keluar darinya, berubah menjadi gagak emas kecil dan berdiri di bahu Suner, dan kemudian matanya terkunci rapat di bawah penghalang hijau, dan dia bergumam, fluktuasi semacam ini. Bisakah itu di antara artefak? Resonansi. Kuali Dewa Racun yang legendaris itu benar-benar ada di bawah dunia ini. Scorpion Venom tidak memiliki ingatan tentang dunia di bawah ini. Tapi menurut beberapa ingatan samar di tubuhnya, orang ini sepertinya adalah penjaga yang menjaga ruang kolam beracun ini. Jika bukan karena bantuan Xiao Yan dan kendali atas tubuhku yang beracun, akan sangat sulit untuk menemukan dunia ini yang tersembunyi di bawah Poison God dan Demon Pool. Setelah beberapa saat, ada beberapa keraguan di mata indah dokter kecil itu. Dia secara alami tahu bahwa jika dia ingin mengejar Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mengandalkan raksasa istana Dewa Racun di belakangnya, tetapi bahaya yang terkandung di dunia yang tidak dikenal di bawah ini terlalu aneh. Pikiran Xiao Yixian sangat kontradiktif saat ini. Di satu sisi, dia tidak ingin Suner Xiao Yan mengambil risiko, tetapi di sisi lain, dia benar-benar membutuhkan hal-hal berikut, dan jika dia ingin menjelajahi dunia bawah, dia pasti membutuhkan bantuan Xiao Yan dan yang lainnya, jadi dia jatuh ke dalam lingkaran tak berujung yang tak berujung. Saudara Xiao Yan, Suner berpikir, seolah-olah dia telah melihat pikiran peri medis kecil di sekitarnya, dan kemudian memanggil dengan lembut, arti kata-katanya sangat jelas. Yah, ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan hati mereka selaras, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak. Pada saat itu, Xiao Yan mendengus dingin, dan api agung menyebar, membentuk penghalang pelindung api suci pada semua orang, dan bersama-sama mereka dengan cepat mendekati pesona hijau ini. Ruang di bawah, aku takut. Mendekati penghalang hijau, itu sangat tebal dan kokoh sehingga menyebabkan beberapa orang saling memandang untuk sementara waktu. Kuali Dewa Racun berumur pendek, manusia berbisa ular dan kalajengking, penghalang hijau, dunia yang tidak dikenal. Semua jejak menunjukkan bahwa tempat ini jelas tidak sederhana. Jika gagal kali ini, saya khawatir informasi di sini akan segera terungkap sepenuhnya, dan akan sulit untuk masuk jauh ke dalamnya pada saat itu. Jika kamu ingin menembus lapisan pesona ini, kamu mungkin tidak bisa mengandalkan kekuatan brutal saja. Beberapa menit kemudian, Xiao Yan menyelidiki kesimpulannya. Konjungtiva penghalang hijau di tepi penghalang seperti lapisan cairan seperti kehidupan, kental dan bergelombang, yang secara tak terlihat membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa acuh tak acuh. Biarkan aku mencoba. Pada saat ini, Xiao Yixian dan Suner mulai pada saat yang sama, dan kemudian mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan perlahan menuju penghalang. Petik 2.
Xiaoyan dan Poison Soul Child berdiri di tempat. Dilihat dari eksplorasi yang baru saja mereka lakukan, penghalang di sini tidak ada habisnya. Tampaknya setiap kali Anda melangkah maju, penghalang akan mundur selangkah, dan itu tidak akan pernah berakhir. Wong Bas. Namun, cahaya di atas tubuh Suner sangat terang, dan tidak ada situasi di mana kedua belah pihak mundur. Kedua tubuh halus itu langsung menghilang ke dalam pesona hijau. Segera, gelang artefak di tangan Suner berdengung. Ketika gelang artefak bersenandung, alur aneh seperti pegas muncul di penghalang hijau. Lempar esensi binatang beracun dan bola cahaya darah dan pil racun di tanganmu ke mata air pesona. Cepat, saat mata hijau musim semi bersinar dalam pesona, gagak emas berkaki 5 yang berdiri di bahu Suner berkata dengan tiba-tiba. Ledakan, tangan batu giok itu berputar, dan dua kelompok esensi cahaya tiba-tiba masuk ke dalamnya di bawah kendali peri medis kecil. Wong Bas. Kekosongan bergetar, dan semburan suara senandung kuno tersapu. Suaranya sangat besar, seperti suara renyah tabrakan lonceng dan kuali kuno, yang menakjubkan. Cepat, suara itu terdengar, dan tubuh semua orang mengalir ke dalamnya secara langsung dan menghilang. Dan saat Xiaoyan dan yang lainnya memasukinya, mata pria berbisa ular dan kalajengking itu kembali ke abu-abu mati, tetapi kekuatan yang diberikan oleh makhluk abadi medis kecil itu perlahan menghilang, bahkan karena dia mendapatkan pesona hijau itu, tengah melembabkan, kekuatan pria ini sebenarnya lebih kuat dari penatua taring sebelumnya. Bang bang bang, di lorong aneh berwarna hijau tua, Xiaoyan menarik Suner dan Xiao Yixian dengan telapak tangan kiri dan kanannya. Dengan bantuan nyala api suci di tubuhnya, dia bisa dengan jelas mendeteksi apakah ada hal lain yang tidak diketahui di lorong ini biologi. Setelah meninggalkan lorong ini, kamu tidak boleh meninggalkanku sejauh 1 meter. Ingat, setiap detik, di lorong hijau tua, sebenarnya ada bintik-bintik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sepanjang jalan. Bintik-bintik cahaya itu tampaknya mengandung semacam makhluk tidur, membuat Xiaoyan sangat terkejut. Pergilah. Saya tidak tahu makhluk seperti apa yang menghuni dunia ini, tetapi Xiaoyan samar-samar merasa bahwa jika mereka tinggal di sini lebih lama, bahaya yang mereka hadapi akan meningkat secara eksponensial. Mata hitam pekat itu berkedut, dan kecepatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, melepaskan diri dari pengepungan titik-titik cahaya aneh ini dalam satu gerakan, menerobos kehampaan di sini, dan langsung memasuki ruang lain. Ledakan. Menerobos dunia yang terdiri dari bintik-bintik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya, Zaidu melangkah ke ruang misterius, dan tabrakan logam yang memekakkan telinga terdengar. Tapi melihat sekeliling, yang menarik perhatianku adalah kehampaan gelap yang tampak agak sepi. Hanya dengan tatapan seperti itu, napas agung perubahan kuno memenuhi hatinya, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan membeku, seolah-olah dengan persepsi Xiaoyan, dia tidak tahu berapa tahun ruang ini telah ada. Ruang ganda. Gagak emas berkaki 5 berpengetahuan luas, dan butuh waktu lama untuk perlahan membuka mulutnya. Dengan kekuatannya yang besar, wajar untuk membangun ruang, tetapi pertama-tama dilindungi oleh pesona hijau, dan kemudian ada adegan isolasi dunia hijau, dan kemudian hanya kemudian ini adalah sarana ganda dari kekosongan inti. Bahkan dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi lapisan kelima, ia tidak dapat melakukannya sama sekali. Ini sudah berakhir. Suner menoleh dan berbicara hampir seketika, matanya tertuju pada gerbang batu hijau redup di kehampaan. Tidak ada fluktuasi kekuatan di atas gerbang batu hijau, tetapi lingkungan yang tenang inilah yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya harus memperhatikan. Dikatakan bahwa ada tanah harta karun tertinggi yang tersebar di dunia iblis di Istana Dewa Racun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah dicari oleh semua orang di dunia iblis tanpa hasil. Tempat itu disebut tempat di mana Dewa Racun jatuh. Ini di sini, di sini, di sini. Ini adalah harta paling berharga di alam Dewa Racun, tempat yang ditinggalkan oleh jatuhnya kepala istana dari Istana Dewa Racun. Halaman Xuanhe, makam tersangka Dewa Racun. Suara ganas dan berapi-api hampir meraung keluar dari mulut Poison Soul, pupil yang terakhir menyusut sedikit, matanya terkunci rapat pada pintu batu pucat, dan dia meraung seperti orang gila. Dengan wanita beracun di Istana Dewa Racun selama bertahun-tahun, dia sangat jelas tentang rahasia ini, dan sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan sekilas, dia mengenali tempat-tempat legendaris yang hanya ada di dunia iblis ini. Itu adalah gerbang batu hijau biasa, hanya berukuran beberapa kaki, hampir tidak bisa melewati manusia dewasa,
tanpa kekuatan aneh, seolah-olah terhubung ke ruang lain. Tetapi jika Anda dengan hati-hati merasakan masa lalu, Anda akan dapat menemukan bahwa fluktuasi tersembunyi yang menyebar dari yang tak terlihat di atas gerbang batu, seperti keberadaan abadi di sini, suasana kuno yang sunyi, jika tidak ada yang menyebar di kehampaan yang mati ini, di antara. Kekuatan semacam itu cukup untuk membuat api suci dan gelang artefak berdengung, merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Dewa Racun. Xiaoyan menatap jiwa beracun yang fanatik di sampingnya dengan terkejut. Jelas, Xiaoyan tidak percaya bahwa ada dewa-dewa yang bertarung di dunia seribu besar. Jika mereka memiliki dewa pertempuran, mengapa klan Xiao mereka menghilang begitu aneh? Mengapa masih begitu terkikis oleh dunia luar? Dan belum lagi dewa pertempuran, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi juga merupakan tingkat pembangkit tenaga listrik nyata di dunia seribu besar. Mirip dengan mereka yang melampaui tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, mereka memiliki kekuatan unik dan menakutkan di tangan mereka. Adapun kata-kata dosen, itu jelas di luar imajinasi dan pemahaman Xiaoyan. Keberadaan macam apa yang disebut dewa? Menutupi langit dengan satu tangan, hancurkan semuanya, atau di atas segalanya, dan dunia ini, apakah benar-benar ada pembangkit tenaga dewa yang bertarung? Dewa racun di mulut kita bukanlah dewa pertarungan yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik Fighting God tampaknya hanya muncul sekali atau 2 kali dalam catatan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia seribu besar. Dan dewa racun, itu adalah orang terkuat di alam dewa racun kita, dan juga perwakilan dari seluruh istana dewa racun. Setiap orang kuat yang bisa mendapatkan gelar dewa racun, adalah keberadaan makhluk tertinggi dari alam iblis. Bahkan yang kuat di pusat dunia iblis akan takut pada dewa racun. Sejak zaman kuno, hanya ada 3 dewa racun di alam dewa racun. 3 dewa racun ada di eranya masing-masing, dan mereka semua memimpin alam dewa racun untuk menjadi kekuatan pertama di alam iblis. Jiwa beracun itu tampak gila, dan hanya dengan melihat gerbang batu ini, dia melihat banyak informasi tersembunyi. Apakah dewa racun itu mencurigakan? Peri dokter kecil tertarik oleh kata-kata jiwa racun, dan segera pil racun dan tubuh beracun di dalam tubuh, perlahan-lahan mengeluarkan aura yang sangat rakus. Bahkan jika membuka pintu masuk ini kehilangan semua esensi dari 8 monster beracun, itu sangat berharga. Pergilah. Begitu suara itu jatuh, semua orang perlahan berjalan menuju interior. Beberapa cahaya dan bayangan bergerak dalam kehampaan yang sunyi ini, dan setelah Sunsi melangkah ke gerbang batu bersama-sama, saat mereka melangkah ke gerbang batu, darah dan jiwa semua orang tampak membeku, napas panjang dan luas, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun ketika mereka ditekan. Setelah menghembuskan napas, tidak ada banyak turbulensi saat menembus gerbang batu hijau, tetapi ketika menembus, mata Xiaoyan menyusut dengan keras, jantungnya berdetak kencang pada saat ini, dan mata bertanda klan di antara alisnya tampaknya terpengaruh oleh beberapa provokasi seperti itu, secara otomatis melindungi tuannya. Dalam 1 menit, kecepatan semua orang meroket dan mereka dengan mudah sampai di ujung gerbang batu. Gol, ini adalah tempat di mana dewa racun jatuh. Poison Soul Child tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, dan dia ternyata menari seperti orang gila. Makam mencurigakan dewa racun. 4 sayap emas panas muncul di tirai pintu kosong di depan Xiaoyan, dan font kuno mengungkapkan paksaan mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Akhirnya menemukannya. Pada saat ini, senyum di pipi merah muda Xiao Yixian tampak agak bahagia. Dunia hijau gelap yang mempesona sebenarnya adalah halaman yang sangat besar. Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan ujung gerbang batu dengan tiba-tiba dan dituangkan ke dalam makam beracun. Lampu hijau gelap memenuhi setiap sudut tempat itu, membuat orang merasa ketakutan. Meskipun ini adalah kabut beracun, mereka tidak memiliki kekuatan ofensif. Peri medis kecil itu merasa sebentar, lalu menggelengkan kepalanya, mengangkat matanya yang indah dan melihat ke kedalaman halaman, sepertinya aura serakah yang meletus dari pil racun di tubuhnya berasal dari kedalaman. Harus dalam. Gelang artefak Suner berdengung, menunjuk ke tengah dunia halaman ini bersama-sama. Ayo pergi. Semua orang saling memandang, dan kemudian mulai bergerak dengan sangat waspada. Halaman ini sangat besar, dengan banyak rumah kayu loteng yang indah di dalam, dan banyak dinding yang memisahkan bagian dalam dan luar. Pohon-pohon di sekitarnya rimbun, dan bunga-bunga aneh tersebar di beberapa sudut gelap halaman.
Keanggunan air yang mengalir cukup puitis. Setelah maju selama beberapa menit, dia berhasil mencapai bagian tengah halaman. Pada saat ini, penglihatannya tiba-tiba melebar, dan sebuah kolam air muncul di depannya. Tampaknya ada kekuatan kuno yang tertinggal di kolam, yang tampak seperti muram. Di pinggir kolam, ada papan kayu memanjang dari rumah kayu. Saat ini ada sosok di papan kayu. Dewa Racun generasi ketiga, Xuan. Yang Mulia Xuan He. Melihat sosok kurus kering ini, Poison Soul Child terkejut. Dia tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur dan perlahan membuka mulutnya. Pria itu mengenakan jubah biru dan duduk setengah jongkok di papan kayu. Tampaknya ada cairan hijau tua mengalir di jari-jarinya yang ramping, dan dia perlahan-lahan memegang pancing di tangannya untuk memancing, dengan penampilan santai. Aku tidak menyangka akan bertemu Dewa Racun generasi ketiga di sini. Pada saat ini, Little Doctor Immortal juga sedikit lega, tetapi suasana hening di loteng halaman ini sebenarnya menyebabkan tubuh halus Little Doctor Immortal bersenandung dan bergetar, dan darah di tubuhnya perlahan menjadi dingin. Salah, tidak semuanya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak memiliki ekspresi kegembiraan, tanda mata klan di dahinya selalu terbuka secara pasif, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tabu. Tubuh dan penglihatan sosok di depannya sangat nyata, tetapi itu memberi Xiao Yan perasaan takjub yang sangat aneh. Selain bunga dan tanaman aneh yang dia lihat di sepanjang jalan. Tik-tok, pada saat yang sama, keringat menetes dari dahi Xiao Yan, yang sangat segar di halaman yang tenang ini. Aku akan pergi melihatnya. Melihat semua orang mengalami jalan buntu untuk sementara waktu, Poison Soul Z memberi contoh, lalu perlahan-lahan menggerakkan langkahnya dan berjalan menuju posisi Dewa Racun Xuan He. Kembali, Xiao Yan tidak tahu apa yang salah, tetapi aura menyeramkan dari mata garis klan dan darah di tubuhnya jelas tidak palsu, dan wajahnya sedikit berubah dan dimarahi. Wong Bas, riak hijau tua tiba-tiba menyebar dari tubuh Dewa Racun Black Trend yang sedang duduk. Mendekati seluruh halaman Xuan He, ruang makam tersangka Dewa Racun berfluktuasi dengan hebat, dan ada banyak duka dan napas sedih yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan dari segala arah. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan terbentuk. Itu adalah paksaan jiwa yang tampaknya menembus langit dan bumi, dan menyebar tanpa merekrut. Gulu, alam gerakan spiritual. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan menjadi sangat serius. Telapak tangannya dengan cepat berubah, dan 5 pola suci dicurahkan pada saat yang sama. Bang bang bang. Setelah kekuatan api suci dan kekuatan jiwa bentrok, dunia dipenuhi dengan bau mesiu yang sudah lama tidak terlihat, dan serangan Xiao Yan yang tampaknya menakutkan langsung ditelan olehnya. Puff! Setelah serangan itu dipatahkan, Xiao Yan tidak berani menahan salah satu tangannya. Dia bergegas di depan orang banyak dan membuka tangannya dalam satu gerakan. Dia segera terkena serangannya, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan kulitnya menjadi jauh lebih gelap. Tingkat kekuatan jiwa ini tidak sedikit lebih kuat dari Raja Iblis yang kuat di alam perjalanan abadi yang dia temui di Istana Seribu Besar. Dan jika ruang ini benar-benar tempat di mana Dewa Racun jatuh, mungkin tidak sesederhana itu untuk mendapatkan jubah Dewa Racun. Yang paling penting, 4 karakter makam mencurigakan Dewa Racun selalu membuat Xiao Yan merasa bahwa suasana di sini tidak benar. Apa yang telah terjadi? Melihat pemandangan yang begitu aneh, Poison Soul buru-buru mundur, dan kemudian berdiri di jalan setapak di tepi dinding. Lingkaran kekuatan aneh itu tercurah, dan ternyata bekas luka di sekujur tubuh Xiao Yan, dan tempat itu kembali tenang. Mundur, ayo. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak peduli dengan bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, tetapi makna aneh di hatinya sangat kuat, dan dia menarik kedua wanita itu kembali dengan cepat. Fluktuasi yang dikembalikan oleh tanda mata klan membuat Xiao Yan merasa bahwa Dewa Racun generasi ketiga yang legendaris Xuan He tampaknya memiliki banyak dendam dengan klan Xiao. Ketika mundur dari kedalaman loteng halaman ini, mata klan telah waspada, dan tampaknya tabu dari penampilannya. Puff! Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai bergerak, mereka tampaknya telah mengganggu beberapa makhluk misterius. Di loteng halaman ini, kabut hijau gelap menyembur keluar dari tanah, menutupi semua dinding dan jalan di sekitarnya dan rute pelarian lainnya. Pada saat ini, sosok di depannya duduk dengan tenang di papan kayu, tetapi tubuhnya sedikit tersentuh, seolah-olah napas kuno yang telah tidur dengan tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan terbangun.
Dewa Racun Generasi Ketiga, Xuan He. Wajah Xiaoyan serius, matanya tertuju pada kolam dan sosok aneh di depannya. Dilihat dari persepsi Xiaoyan saat ini, orang ini tidak berbeda dengan manusia nyata, baik itu vitalitas, nafas, atau penampilan. Tetapi jika orang kuat yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika dia masih hidup, bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti itu? Gol, semua orang menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan kemudian menatap sosok di depan mereka dengan mata tercengang. Sudah lama sejak manusia masuk ke sini. Dewa Racun Xuan He perlahan bangkit, lalu mengguncang pancing kayu di tangannya, berbalik dan menatap Xiaoyan dan yang lainnya sambil tersenyum. Xiaoyan dan yang lainnya menatap seperti ini, dan pikiran mereka menjadi linglung. Bahkan aliran darah dan kekuatan dalam tubuh langsung memadat. Pemaksaan langit dan bumi yang tak tertahankan perlahan terpancar dari pria di depannya. Tik-tok, dengan kebangkitan dewa beracun Xuan He, gelembung-gelembung aneh tiba-tiba muncul di kolam di bawah papan kayu, seolah-olah ada yang bisa bersaing dengannya. Orang ini bukan manusia. Dalam sekejap, peri medis kecil itu menatap pria itu dan pemandangan di mana air kolam di bawah menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Aku bukan manusia, gadis kecil, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Dewa Racun Xuan He mungkin tidur terlalu lama, tetapi sekarang dia baru saja bangun, tubuhnya berjalan di papan kayu, dan dia bergoyang, menghadapi kata-kata dokter kecil itu, dia tampak seperti mencibir. Menurut pendapatku, kamu bukan dewa racun. Dalam sekejap, Suner di samping juga memegang tangan giok peri medis kecil, dan kemudian gelang artefak di pergelangan tangan melonjak, langsung memveto. Artefak ke-17 dari dunia manusia, gagak emas berkaki 5. Dewa Racun Xuan He begitu ditegaskan oleh kedua wanita itu sehingga dia segera melihat ke bawah, dan langsung terkejut. Semangat kuali Dewa Racun, sebagai tuan dan pelayan, tindakan mengambil tubuh tuanmu tanpa izin dapat dianggap menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, dan kamu tidak malu pada dunia. Gagak emas berkaki 5 menyaring napasnya, dan api emas mengalir sedikit, berdiri di atas bahu Suner, dan aura kuat dari siapa yang berjuang untuk garis depan tersapu. Anda, bagaimana kamu tahu? Mendengarkan pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang satu demi satu, Xuan He, Dewa Racun, sedikit gemetar, dan bahkan nada suaranya menjadi sangat dingin dan ganas. Makam Dewa Racun adalah tempat Dewa Racun jatuh. Ada organ beracun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tapi sekarang kita masuk ke sini, tidak ada kabut beracun dari organ apapun. Dalam hal ini, seseorang pasti telah memimpin. Dan Dewa Racun Generasi Ketiga adalah orang kuat di era yang sama dengan tuannya. Saya beruntung mendengar dari tuannya bahwa Dewa Racun Generasi Ketiga memiliki roh kuali di tangannya. Meskipun dia kuat, sifatnya keras kepala. Tuannya sudah lama menduga bahwa orang ini mungkin akan mendapat lebih banyak masalah di masa depan. Gagak emas berkaki 5 membuka mulutnya, dan tidak ada nada negosiasi dalam suaranya, tetapi penghinaan yang sangat sarkastis. Pria seperti ini yang menjaga dirinya sendiri, menipu gurunya, dan menghancurkan leluhurnya, sama sekali tidak layak untuk dihormati, bahkan jika kekuatan pria ini bahkan lebih tirani daripada dirinya hari ini. Hahaha, saya lahir dan mati berkali-kali untuk orang itu, Xuan He, Dewa Racun. Xuan He lebih baik, ketika kematiannya sudah dekat, dia tidak hanya tidak akan mengorbankan kekuatannya sendiri untuk saya, tetapi dia juga akan menekan dan mengubur saya di sini. Ini semua salahnya, betapa Dewa Racun, dia hanya penjahat yang mematuhi Yin dan melanggar Yin. Kalian, semua harus mati. Arai transformasi racun surgawi asal. Suara ganas dan gila tiba-tiba melonjak dari tubuh Dewa Racun Xuan He, dan kabut beracun merah yang menyilaukan keluar dengan tenang, disertai dengan badai kabut beracun yang tak ada habisnya. Badai itu dengan mudah mengelilingi seluruh halaman, dan setiap titik cahaya tampak untuk membentuk hub untuk arai yang terhubung. Berkat kabut beracun dan kekuatan formasi bahkan lebih tirani dan mendominasi daripada formasi terkuat yang saat ini dikendalikan Xiaoyan. Guru, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, kalian beberapa tim untuk memecahkan waktu dan ruang, ayo pergi. Aku dan senior ini untuk sementara akan melawan semangat kuali Dewa Racun. Putra jiwa racun bertekad untuk mati. Gagak emas berkaki 5 meraung rendah, dan sinar keemasan cahaya di sekitar tubuhnya berkembang.
Di atas sayapnya, matahari terik emas muncul satu persatu, dengan kekuatan yang menakutkan dan agung. Puff engah, kolam ini aneh. Semua fluktuasi dalam tubuh tampaknya berasal darinya. Pada saat hidup dan mati seperti itu, Xiao Yixian tiba-tiba melihat kolam di samping kakinya dalam keadaan kesurupan. Air di kolam berfluktuasi tidak biasa, dan samar-samar ada beberapa makhluk yang bertemu, tetapi orang yang cerdas dapat melihatnya sekilas. Saya khawatir kolam ini adalah pembunuh sebenarnya di makam beracun ini. Kabut beracun menakutkan yang terkandung di kolam, bahkan untuk jiwa beracun dan Xiao Yixian, dua praktisi seni beracun yang kuat, mereka mati. Percayalah kepadaku, di tanah di samping, gagak emas berkaki 5 dan roh kuali dewa racun mulai berfluktuasi sangat buruk. Tetapi kekuatan ketiganya jelas tidak di atas level yang sama, dan kekalahan mereka mungkin hanya masalah waktu. Tik-tok, permukaan air kolam adalah puluhan meter penuh, menutupi sebagian besar halaman inti, tetapi saat ini, di atas seluruh kolam, kabut beracun yang cukup tebal yang cukup untuk membuat orang merasa pusing menyembur keluar dari dasar kolam dalam bentuk gelembung. Karena tatapannya, bahaya yang terkandung dalam kumpulan kabut beracun yang lebat dan padat bahkan jauh melebihi ancaman roh kuali dewa racun dan formasi racun. Yan, saya khawatir itu hanya bisa berakhir di akhir zaman, jiwa dan raga. Itu adalah kolam kabut beracun seperti lava, dan itu menakutkan pada pandangan pertama. Beraninya Anda memiliki ide untuk melangkah ke dalamnya. Pergilah. Dalam sekejap, Xiao Yan menggertakkan giginya, memegang kedua wanita itu dengan tangan kiri dan kanannya, dan langsung menyerbu mereka. Tubuh dituangkan ke dalam Poison Mist Purgatory Pond, dan seluruh tubuh, kulit, daging, mulai sedikit hancur. Tampaknya di Poison Mist Pond ini, semua vitalitas dan kekuatan memudar dan hancur dengan kecepatan kilat menulis. Pada saat yang sama, di kolam kabut beracun, pusaran kabut beracun yang samar melonjak sedikit seolah-olah dipanggil oleh mata bertanda klan Xiao Yan. Dan kemudian, tanpa disadari oleh roh dewa racun kuali, itu akan terjadi, benar-benar hancur semuanya, perlahan serap. Hahaha. Membanjiri kolam darah beracun, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan reinkarnasi lapis kelima hanya bisa berakhir dengan kematian Xiang Xiaoyu. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak punya cara untuk masuk. Kalian semua harus mati. Di halaman, roh kuali dewa racun, yang mengendalikan tubuh dewa racun Xuanhe, meraung keras, melihat ke kolam kabut beracun hijau gorila di bawah, seluruh tubuh tidak bisa berhenti gemetar dan mengejek. Kekuatan racun di genangan darah kabut beracun di bawah ini sangat ganas sehingga bahkan jika Anda tidak berani memasukinya, ketiga orang ini pasti akan mati jika mereka memasukinya dengan gegabah. Kebencian, gagak emas berkaki 5 dan anak jiwa racun saling memandang, dan kemudian meluncurkan serangan mengerikan Didu, dan mereka menyerang bersama-sama. Sekarang situasinya tidak optimis, saya khawatir saya hanya bisa berdoa untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Saudara Xiao Yan, di kolam kabut beracun, Xiao Yan dan mereka bertiga direndam dalam racun, jiwa mereka berserakan, kekuatan dan panca indera mereka hilang, dan bahkan tubuh mereka menjadi dingin dan kaku. Menghadapi fluktuasi kekuatan yang mengerikan ini, apakah itu kekuatan reinkarnasi atau kekuatan api suci, itu menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan mereka bertiga tenggelam dengan samar di kolam kabut beracun, dan vitalitas mereka berlalu dengan cepat. Xiao Yan, cepat! Dalam sekejap, dokter kecil itu mengatupkan giginya erat-erat, dan sedikit darah menyembur keluar, nyaris tidak mendapatkan kembali akal sehatnya. Begitu kata-kata itu jatuh, sinar lampu hijau langka melintas dari seluruh tubuh, menjerat Xiao Yan dan keduanya, mencoba keluar dari ikatan aneh ini. Saudara Xiao Yan, Suner menyaksikan Xiao Yixian bertindak seperti ini, dan tubuhnya yang halus segera melonjak, dan cairan emas mengalir, secara tak terduga membungkus untuk melindungi Xiao Yan. Jangan khawatir, aku akan pergi dari sini bersamamu. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada kedua gadis itu, melihat pucat di pipi mereka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Di kolam kabut beracun, 6 rune api dengan aura kuno perlahan-lahan melayang ke bawah. Setelah penampilan mereka, erosi seluruh kolam kabut beracun ke Xiao Yan dan yang lainnya meningkat bukannya menurun. Kedalaman seluruh halaman telah dipenjara oleh formasi yang dilemparkan oleh roh kuali dewa racun, hanya kolam ini yang tidak berada dalam jangkauannya. Tapi kabut beracun yang terkandung di dalam kolam, bahkan Xiao Yan pun ketakutan. Jauh di bawah,
Sepertinya ada beberapa makhluk yang lebih menakutkan yang menjulang, dan fluktuasi dan paksaan semacam itu jelas merupakan salah satu orang terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan. Hahaha, bagus, aku akan membawamu keluar dari sini. Hahaha, hanya karena siapa dirimu sekarang? Hanya mengandalkan kekuatanmu dari peringkat reinkarnasi pertama. Atau dengan 6 api suci di tanganmu. Atau apakah itu keturunan sialmu dari klan Xiao? Saya sedang kesurupan, dan sebelum saya bisa membuka mata, suara agung yang mengandung penghinaan dan sarkasme, seperti suara, mengalir dari segala arah di kolam dan mengalir langsung ke telinga ketiga orang itu, mengejutkan hati, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ledakan, suara besar itu jatuh, dan 6 rune api di depan Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan gelombang yang sangat kuno untuk melawan masa lalu. Adapun mata vertikal berbentuk klan Xiao Yan yang telah terbuka di tengah alisnya, dia hampir tanpa sadar melepaskan konjungtiva berwarna darah, yang langsung membungkus tubuh Xiao Yan untuk melindunginya. Tetapi bahkan begitu banyak kekuatan yang sekecil dan konyolnya seperti ngengat hingga nyala api ketika dihadapkan dengan penghinaan yang begitu mengejutkan. Puff! Dengan suara, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkepal oleh telapak tangan yang tak terlihat, tenggorokannya seperti terjepit oleh kekuatan, dan jika dia memutarnya sesuka hati, dia akan jatuh di sini. Rasa sesak napas yang kuat tersampaikan, tingkat kekuatan ini telah jauh melebihi ruang lingkup yang bisa ditangani Xiao Yan. Mengambil alih tubuh, transformasi Dewa Naga, termasuk 3 seni ilahi dan api abadi, berkedip bersama, ternyata menjadi pengaturan yang indah di tubuh Xiao Yan, yang sangat mempesona. Kekuatan ras naga, keajaiban dunia hantu, keajaiban dunia iblis, dan dunia Buddha. Dan sumber api abadi, cairan kabut beracun mengalir, dan suara keheranan muncul. Senior, tentu saja, merasakan niat membunuh yang sedingin es ini, Xiao Yixian dan Suner meraung pada saat yang bersamaan. Kalian berdua, cepat kembali. Aku dan keluarga Xiao punya dendam, dan hari ini putra ini akan mati. Setelah pidato Suner, Xiao Yan baru saja kembali tenang, telapak tangan dan kekuatannya yang tak terlihat menyusut kembali, tetapi aura pembunuh yang tak dapat dijelaskan menyembur keluar dari kedalaman kabut beracun. Memiliki dendam terhadap klan Xiao kita, tidak heran jika mata vertikal dari garis klan memiliki fluktuasi yang begitu kuat. Batuk-batuk, mati lemasnya sedikit lega, dan Xiao Yan terbatuk keras, tetapi mata dan kekuatan jiwanya berputar-putar, tetapi dia tidak memperhatikan apapun. Makhluk yang hidup di kolam kabut beracun ini terlalu kuat. Pergilah. Tubuh beracun melonjak di sekitar tubuh Xiao Yixian, dan pil beracun dan tubuh beracun yang diledakkan bersama, dan riak kabut beracun hijau yang megah menyebar, menutupi ketiga sosok itu, dan langsung datang ke sisi Xiao Yan, dengan lengan giok mengelilinginya, lengan Xiao Yan. Api gagak emas, reinkarnasi, Suner juga tidak mau kalah, nyala api emas yang melonjak meluap, disertai dengan garis misterius dari 9 dewa api yang mendalam, melindungi kulit mereka dari erosi cairan kabut beracun ini. Pergilah. Dengan perlindungan dari 2 kekuatan besar, Suner dan Xiao Yixian melingkari lengan kiri dan kanan Xiao Yan satu demi satu, tubuh halus mereka melonjak, dan mereka benar-benar membawa Xiao Yan ke permukaan air. Kolam kabut beracun ini terlalu berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada kuali roh dewa racun, kamu harus pergi. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada manusia yang bisa lolos dari telapak tangan dewa beracunku Xuanhe. Aku sudah memberimu kesempatan, itu pilihanmu sendiri, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. 9 dewa api yang mendalam, tubuh dewa racun, keturunan klan Xiao. Suara samar terdengar, dan tiba-tiba ada gelombang panjang fluktuasi prasejarah, seperti negara adidaya yang telah tidur untuk cincin yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan terbangun. Di kolam kabut beracun, bumi berguncang dan gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Itu adalah pemandangan yang sunyi seperti akhir dunia. Puff engah, Xiao Yan dipenjara oleh kekuatan tak terlihat tadi, dan kekuatan di tubuhnya sudah hampir membeku. Retakan, ketiganya bergerak hanya beberapa puluh meter, tetapi mereka menabrak dinding kristal kedap udara dan berhenti tiba-tiba. Pesona dimensi, tidak ada jalan keluar. Suner menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan gelombang kematian yang aneh. Melihat ke bawah, satu sisi adalah ular berbisa yang luar biasa dengan volume lebih dari 1000 meter. Dewa ular ditutupi dengan tanda racun misterius dan misterius. Itu menyapu dengan sikap mengamuk. Setelah ditangkap olehnya,
saya takut semua orang akan berakhir mati. Meskipun aku masih ingin menemanimu untuk sementara waktu, tapi sepertinya itu harus berakhir. Ho, retakan. Pada saat ini, mata giok indah peri dokter kecil itu tiba-tiba menangis, dan kemudian pil racun, yang sudah mulai meledak, perlahan-lahan dihancurkan di tangan batu gioknya. Air mata mengalir di katrol pipi, dan suara tersedak perlahan terdengar, enggan menyerah, tidak tahan, tetapi semua yang dia lakukan hanyalah membiarkan Xiao Yan hidup. Bang, gelombang besar menyapu, meskipun apa yang dilakukan Xiao Yixian sepele dibandingkan dengan ular berbisa di bawah, tapi hati itu dengan kejam menyentuh hati Xiao Yan. Saudari Suner, kalian semua harus hidup. Dia akan bertanya padamu. Dengan senyum manis, tubuhnya terlepas dari lengan Xiao Yan, dan kemudian berubah menjadi lingkaran hijau yang menyilaukan, mengaum pada ular berbisa di bawah. Di dunia hijau yang agak gelap, racun besar ada di mana-mana, dan jika sedikit terkontaminasi, tidak akan ada tulang yang tersisa. Pada saat ini, hati Xiao Yan seperti binatang berdarah dingin, tanpa fluktuasi, tetapi semacam kekuatan, seperti semacam api, perlahan-lahan menyala dan keluar dari tubuh Xiao Yan. Saudari Xiao Yixian. Mata Sun Eryu sedikit menyusut, melihat peri medis kecil dalam keadaan yang begitu menentukan, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Meledakkan tubuh racun jahat dan pil racun, tentu saja, masih dapat memiliki kesempatan hidup terakhir, tetapi jika ia menembak langsung ke ular berbisa di bawah, kekuatan penghancur akan menghancurkan tubuh dan jiwanya, bahkan jika itu adalah dewa yang bertarung. Tidak berdaya. Keanehan, kecepatan serangan senior dewa racun ini tampaknya terlalu lambat. Apalagi, kata-katanya tampaknya ditujukan khusus pada Xiao Yan. Meledakkan semua kekuatan di tubuhnya, dia meraung ke arah dewa racun yang tersembunyi Xuanhe, tetapi peri medis kecil itu membuka mulutnya sedikit. Dengan indera penciumannya yang tajam, dia secara alami merasakan sesuatu. Apakah ini kasus kebencian? Dengan kekuatan dewa racun, bahkan jika itu bukan dewa pertempuran, itu adalah eksistensi yang mendekati puncak reinkarnasi. Menghadapi musuh reinkarnasi tingkat pertama, itu harus menjadi pembunuhan instan. Bagaimana Anda bisa berbicara begitu banyak omong kosong dengan Xiao Yan? Mungkinkah orang ini sesuai permintaan atau menginspirasi Xiao Yan? Bang. Ketika Suner melihat ini, ekspresi cemasnya memenuhi udara, dan kemudian segel reinkarnasi di antara alisnya mengalir seperti rune kuno. Berikan padaku, aku bilang aku akan membawamu pergi bersamaku. Tidak peduli siapa lawannya. Dalam sekejap, mata Suner memerah, dan tangan gioknya yang ramping hendak merobek segel reinkarnasinya, memicu kekuatan yang sangat besar, tetapi dia hanya mendengar suara tegas muncul dari sisinya. Retakan, dengan suara, itu terdengar seperti kristal pecah, dan Xiao Yan, yang berada di depannya, langsung hancur, dan semua pengekangan di tubuhnya langsung hancur. Kabut beracun menyembur keluar dari kolam. Kubus iblis hancur, dan semua kekuatan yang terakumulasi meluap ke tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, seluruh ruang Poison Mist Pond seperti pecahan kaca. Sinar cahaya jahat yang tak terhitung memadat dan perlahan mengalir ke kulit dan jiwa Xiao Yan. Retakan, kabut darah hijau tua muncul dari kedalaman jiwa Xiao Yan. Kabut darah hijau tua ini berbeda dari kabut beracun. Mereka seperti iblis serakah, meledak dengan semburan kesedihan dan kemarahan, mengguncang dunia. Tiba-tiba, ada berkah kekuatan besar di tubuh, pakaian Xiao Yan meledak seketika, dan garis darah iblis hijau tua tercetak di daging dan darah seperti mahakarya iblis, hanya dengan melihatnya, ternyata adalah Ling. Sun Er memiliki ketakutan yang menyeramkan. Saudara Xiao Yan, meskipun Sun Er telah lama mendengar bahwa Xiao Yan mengendalikan kekuatan iblis di dunia 1000 besar, dia masih sedikit khawatir ketika dia melihat penampilan ini. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Jika saudara Xiao Yan tersesat, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Ledakan, kekosongan bergetar, seolah-olah dia takut akan kekuatan sihir yang tak terbatas di tubuh iblis Xiao Yan. Bahkan ular berbisa yang mengaum dari bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan mata ular itu menatap dengan sungguh-sungguh pada iblis Xiao Yan di langit. Puff! Dengan suara, iblis Xiao Yan melonjak, dan darah hijau tua yang tak terhitung jumlahnya menetes dari tubuhnya. Dimanapun menyebar, bahkan ruang kolam yang berisi kabut beracun yang mematikan bergetar dan akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Mata hijau gelap tidak terpesona oleh kemarahan,
dan sepasang mata berkaca-kaca menunjukkan bahwa Xiao Yan memegang kendali penuh atas kekuatan iblis saat ini. Lain kali jangan lakukan hal seperti ini. Tubuh melonjak, langsung datang ke kabut beracun yang diciptakan oleh peri medis kecil, mengulurkan telapak tangan untuk mencegatnya, dan kemudian menuangkan kekuatan iblis yang agung ke dalamnya, berkata dengan lembut. Ya, pada saat ini, peri dokter kecil itu sangat lemah, tetapi mendengarkan suara Xiao Yan, hatinya tidak bisa berhenti memanas, dan kemudian di bawah perlindungan Xiao Yan, dia mendekati Suner di sampingnya. Dua kelompok cahaya hijau tua mengelilingi mereka berdua, dan dengan kekuatan untuk mendominasi tubuh bagian bawah, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis yang sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menembus pertahanan ini. Hahaha, iblis, klan Xiao, ini benar-benar tidak terduga. Untuk sesaat, ada tawa sarkastik di seluruh kehampaan yang sunyi, dan kekuatan kuno yang agung menyerbu dari dasar kolam dan menyuntikkan langsung ke ular berbisa. Pada saat itu, pada tubuh ular berbisa energi ini, pola hijau misterius akan bertahan selamanya, yang sangat mengejutkan. Itu adalah kekuatan unik dari Dewa Beracun Xuanhe, sumber Dewa Beracun, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi yang nyata, ada bahaya fatal. Saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi karena senior memiliki dendam terhadap klan Xiao kami, maka dendam ini akan dilunasi oleh saya, keturunan klan Xiao. Saya bangga bahwa saya adalah keturunan Xiao Yan, dari generasi ke generasi. Bahkan jika pertempuran ini jatuh di sini, aku tidak menyesal. Suara besar melonjak, dan di belakang iblis Xiao Yan, hantu iblis yang dikelilingi oleh belenggu energi hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya sangat tercetak di punggung Xiao Yan. Sumber iblis, hantu iblis. Pada saat ini, Xiao Yan, jika ini hanya masalah kekuatan, saya khawatir bahkan jika itu adalah reinkarnasi 5 lapis yang nyata, itu tidak akan terlalu banyak. Kekuatan Dewa Beracun, ular suci beracun. Bocah bau, biarkan dewa ini tinggal di sini sepenuhnya. Saat berikutnya, suara gila menyembur keluar dari dasar kolam, dan kemudian gelombang kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan ular berbisa, meledak ke arah iblis Xiao Yan. Iblis, kecemerlangan tanpa batas, setan petir. Suara jahat terdengar, dan petir abu-abu putih dan api berwarna kaca menyembur keluar dari mata Xiao Yan masing-masing, dan kemudian disuntikkan ke hantu iblis di belakangnya. Ledakan. Dalam konfrontasi serangan, kekosongan bergetar di seluruh kolam kabut beracun hijau, dan celah dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang sama, dan dua serangan memaksa kekosongan itu runtuh. Keturunan keluarga Xiao masih sangat menyebalkan. Tentu saja, kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Racun Xuanhe tidak dapat menahan serangan kekuatan penuh dari iblis Xiao Yan, dan seluruh kolam runtuh sesuka hati. Tetapi pada saat terakhir, sebelum kekuatan yang ditinggalkannya benar-benar ditelan, pusaran hijau tua muncul. Wah, 10.000 ular suci beracun ditelan oleh iblis Xiao Yan, dan krisis diangkat, tetapi tubuh iblis Xiao Yan tiba-tiba gemetar. Bahkan kekuatan iblis tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan beracun dari Dewa Beracun Xuanhe. Kekuatan racun semacam ini sulit untuk dicegah, dan jika tetap berada di dalam tubuh seseorang, itu dapat membawa bencana yang sangat serius. Bocah bau, ada roh kuali Dewa Racunku yang tidak kompeten di luar, dan racun ular berbisa Halloween terkikis di dalam. Jika kamu ingin menghancurkan permainan, ikut aku. Suara terakhir menyembur keluar, dan tiba-tiba semburan suara runtuh dan pecah-pecah di seluruh kolam kabut beracun, hanya saluran pusaran yang berdiri di depan mereka dan tidak tahu kemana arahnya. Pergilah. Kedua wanita itu melihat kekuatan racun yang begitu kuat di tubuh iblis Xiao Yan, dan segera tahu bahwa tanpa bantuan Dewa Beracun Xuanhe, kedua wanita itu akan lebih kuat dari Xiao Yan, dan juga akan menderita penyakit gelap selamanya. Setelah saling memandang, mereka melangkah masuk bersama. Setelah memasukinya, dia memasuki sisi lain dari ruang eksotis. Puff! Melangkah ke Void Vortex, setelah beberapa lompatan, semua orang langsung datang ke ruang yang sangat aneh. Hamparan luas, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya berdiri di dalamnya, di depannya ada alun-alun besar yang sangat megah, berdiri di dalamnya, rasa tidak penting muncul secara spontan. Ini adalah makam Dewa Racun, dan tempat peristirahatannya. Melihat kehampaan yang luas ini, tubuh jiwa lemah Xiao Yixian berbicara sedikit, mata dan tubuh jiwanya melepaskan gelombang kuno dengan asal yang sama. Keduanya adalah tubuh beracun,
jadi ada resonansi yang sangat menakutkan. Langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, terlihat dalam, seolah-olah ada misteri lain, tetapi di alun-alun kuno yang luas, hanya ada dua jenis objek. Salah satunya adalah peti mati yang dibungkus dengan lapisan kristal hijau tua, yang seharusnya menjadi habitat Dewa Racun Xuanhe, dan yang lainnya adalah patung di tengah alun-alun. Dikatakan bahwa itu adalah patung, tetapi bukan, karena patung ini lebih mirip sosok langsing. Potretnya terlihat seperti seorang wanita, mengenakan gaun putih elegan, rok lebar berukir pola hijau, dan pinggang tipis dikelilingi oleh satin sutra ungu yang sedikit mempesona. 3.000 sutra biru dari bahunya yang harum menjuntai, membuat sudah kulit menggoda lebih mempesona. Tidak ada vendai di pipi, tetapi sangat menarik perhatian, dan matanya seperti air, tetapi ada rasa dingin yang menolak ribuan mil jauhnya, dan ada dominasi samar-samar ekstrim yang menyebar. Aura semacam itu, bahkan dibandingkan dengan Kaisar Iblis dari dunia iblis, jauh lebih tirani. Wanita yang begitu menakjubkan, bahkan jika itu adalah potret yang tenang hari ini, telah memberi Xiaoyan dan yang lainnya bahaya yang sangat kuat. Wong berdengung. Keanehan, ketika Xiaoyan datang ke ruang ini, kekuatan iblis di tubuhnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan ketika dia melihat sosok wanita ini, darah di tubuhnya tiba-tiba merasakan sentuhan pemujaan. Sosok ini jelas-jelas hanya patung yang diukir oleh seseorang, dan itu sama sekali bukan manusia sungguhan. Mengapa Anda membuat diri Anda merasa begitu taktil? Sungguh keturunan keluarga Xiao, kekuatan iblis yang luar biasa. Ini benar-benar megah. Untuk sementara waktu, suara lama ditransmisikan dari tempat tidur batu makam pusat, dan ketidakpuasan yang dingin sangat jelas. Suara samar terdengar, dan tiba-tiba seorang pria parubaya dengan kulit luar biasa keluar dari udara tipis dari atas peti mati mausolem, dan langsung berubah menjadi hantu energi, berdiri di atasnya. Melihat sekeliling, pria ini dikelilingi oleh kabut hijau lengket, dia sedikit tampan, tetapi dia penuh dengan aura aneh dan berbahaya. Begitu dia muncul, dia terus menatap Xiaoyan, kata-katanya masih penuh permusuhan, tapi niat membunuhnya sudah lama menghilang. Dewa Racun Xuanhe, melihat hantu ini terbentuk, Xiaoyan maju selangkah, dan kemudian kekuatan iblis yang agung kembali dan melindungi mereka bertiga. Itu tidak benar. Dokter kecil Xian Meimu telah berkeliaran di sekitar sosok wanita dan Dewa Racun, seolah memikirkan sesuatu. Dalam sekejap, segel reinkarnasi di alis Suner juga dibuat oleh pemandangan di sini, dan perlahan-lahan terbakar, dan beberapa kenangan yang tidak jelas dan kuno juga dituangkan ke dalam pikiran Suner. Dewa Racun Senior, dia tidak memiliki antibodi toksin di tubuhnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan iblis, jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, aku khawatir dia akan berakhir dengan banyak penyakit gelap. Dalam sekejap, Xiao Yixian belak-belakan dan berbicara, sedikit ingin mengkonfirmasi tebakannya. Ya, Suner mendengar kata-kata itu, matanya yang indah berbalik, dan kemudian dia menatap peri medis kecil dalam keadaan jiwa dengan waspada. Kata-kata yang terakhir sekarang tampaknya telah berkolusi dengan Dewa Racun. Apa, kau tidak memberitahuku lebih awal? Nak, tenang, jaga pikiranmu, dan aku akan mengusir sumber Dewa Racun untukmu. Dewa Beracun Xuanhe mendengar kata-kata itu, ekspresi dingin di wajahnya menghilang seketika. Dengan penampilan jantung berdebar, dia bergegas ke sisi iblis Xiaoyan. Kekuatan hisap besar mengalir keluar, mengikis kolam kabut beracun jauh ke dalam Xiaoyan. Sebelumnya sumber dewa racun dalam tubuh ditarik keluar. Sumber dewa beracun semacam ini, yang cukup untuk menimbulkan korosi, bahkan jika Xiaoyan memiliki perlindungan api suci dan kekuatan lain, setelah waktu yang lama, akan ada semua jenis luka besar dan kecil. Petik 2. Petik 2. Apa yang sedang terjadi di sini? Pada saat ini, bahkan Xiaoyan memiliki kepala besar, yang di depannya meneriaki mereka barusan, tapi sekarang penampilannya benar-benar berbeda dari yang barusan. Apakah ada rahasia tersembunyi dalam hal ini? Saya juga tidak tahu. Namun, memang benar bahwa senior ini memiliki dendam dengan keluarga Xiao. Hanya dendam itu, mungkin bukan pembunuhan, tapi mungkin pembalasan dendam. Setelah Xiao Yixian selesai berbicara, Mei Mei melihat potret di tepi mausolem di sisi yang berlawanan, dan tampaknya memperhatikan sesuatu berdasarkan beberapa fluktuasi halus di tubuh-tubuh beracun. Ini adalah mahkota Dewi Perang keluarga Xiao, Xiao Lingshan. Melihat patung batu ini, tanda reinkarnasi Suner berkedip di antara alisnya,
dan berkata hampir tanpa sadar. Dikatakan bahwa ini adalah pahlawan wanita paling kuat di keluarga Xiao. Dia pernah berdiri di antara puncak dunia dakian. Kekuatan tirani dan penampilannya yang cantik telah menyebabkan banyak manusia di dunia dakian terpesona olehnya, dan dia tidak ragu-ragu untuk menghabiskan banyak uang sumber daya manusia dan material sepenuhnya dikejar. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik hanya demi membuat senyuman, tapi tidak peduli harta apa yang dihasilkan oleh para jenius, mereka tidak bisa masuk ke mata mereka. Sepertinya ada dewa beracun dalam ingatan cetakan reinkarnasi senior. Dalam keadaan marah, dia tidak ragu menggunakan cara yang lebih rendah untuk mencoba menodai yang mulia, tetapi pada akhirnya dia dikejar olehnya dan hampir jatuh. Mungkinkah? Suner terkejut, dan berkata perlahan mengikuti fluktuasi panas dari cetakan samsara di antara alisnya. Suara itu baru saja jatuh, dan 3 mata menatap hantu energi di wajah dengan kewaspadaan yang luar biasa. Uhuk-uhuk, di kejauhan, sosok hantu yang mengeluarkan kekuatan racun dari tubuh Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya pucat, lalu dia menatap Xiao Yan dengan senyum masam. Mengungkapkan orang-orang secara terang-terangan seperti ini benar-benar membuat Dewa Racun Xuanhe merasa malu. Senior, kamu, pada saat ini, kekuatan iblis dan kekuatan racun di Xiao Yan mereda bersama, tetapi Xiao Yan merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Perasaan adalah kesalahan dewa beracun itu sendiri, dan kemudian setelah bertahun-tahun, dia marah pada dirinya sendiri. Orang tua ini sebenarnya mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Orang ini dari 9 dewa api yang mendalam. Dewa racun Xuanhe bangkit dan membalikkan punggungnya, menunjukkan sikap seorang ahli. Petik 2. Petik 2. Peri medis kecil di sampingnya, Suner mengerutkan kening dan melangkah mundur tanpa sadar, menjaga jarak darinya. Memang tidak tahu malu untuk menggunakan cara yang lebih rendah, dan Xuanhe adalah generasi ketiga dewa racun, dan itu benar-benar menghina generasi dewa racun yang bermartabat untuk bertindak seperti ini. Apa metode yang lebih rendah? Dia jelas berjanji pada saya di awal bahwa selama saya menyelesaikan hal itu, dia akan mempercayakan dirinya kepada saya selama sisa hidupnya. Tetapi pada akhirnya, setelah saya menyelesaikan tugas dengan seluruh hidup saya, dia membantahnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain marah dan menjadi marah. Membuat kesalahan besar, tapi itu adalah kesalahannya pada akhirnya. Dewa racun Xuanhe berbicara langsung, dan tidak memberi Suner waktu untuk terus berbicara. Dewi Perang Xiao Lingshan, beberapa kata-kata baru muncul kembali di benak Xiao Yan, dan kejutan yang kuat menghantam pikiran Xiao Yan. Tampaknya tokoh-tokoh teratas dari keluarga Xiao juga muncul selangkah demi selangkah dengan peningkatan kekuatan mereka sendiri. Baiklah. Setelah nafas, Dewa Racun Xuanhe melambaikan tangannya dan buru-buru menghentikan topik pembicaraan, lalu memutar matanya. Gadis, maukah kamu memujaku sebagai guru? Setelah waktu yang lama, Dewa Racun Xuanhe memandangi peri medis kecil di depannya, dan suaranya sedikit berapi-api. Kekuatan racun tubuh gadis ini mulai muncul, dan pil beracun dan tubuh beracun telah diledakkan. Sekarang hanya tubuh jiwa yang lemah yang tersisa, dan ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkannya dan berdiri. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan, sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga. Xiao Yixian mengertakkan gigi, dan kemudian langsung menolak. Meskipun Dewa Racun Xuanhe di depannya telah mencapai keterampilan meracuni yang hebat, saya khawatir bahwa di alam Dewa Racun hari ini, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat di antara 3 keberadaan Seon teratas, tetapi perbuatannya membuatnya merasa bahwa itu tidak besar kesepakatan, pria yang baik. Karena Xiao Yan, Xiao Yixian langsung menolak. Jika dia mendapatkan kekuatan dan menyakiti Xiao Yan di masa depan, Xiao Yixian lebih suka tidak memiliki kekuatan dan status seperti itu. Terima kasih senior. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka membungkuk pada sosok di depan mereka, dan kemudian menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Wong berdengung. Melihat ini, Xuanhe, Dewa Racun, menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa membujuknya, dia melambaikan tangannya sesuka hati. Di alun-alun kuno, semburan riak hijau tiba-tiba muncul, ruang itu terdistorsi, dan racun yang sangat kejam memenuhi udara. Lorongnya berwarna hijau, seolah-olah mengandung racun yang menakutkan dan menyegarkan, yang menyebabkan ledakan riak energi segera setelah muncul. Pada saat ini, Dewa Racun Xuanhe seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, merosot di alun-alun untuk sementara waktu,
dan kemudian bergumam pada potret Xiao Lingshan di depannya, "Kalian orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar hebat." Pria yang sangat tidak masuk akal. Sekarang bahkan bibit yang baik dengan tubuh beracun telah tertipu. Bagaimanapun, Xuan He, Dewa Racun, selalu mempertahankan aura yang sangat halus. Melihat potret di depannya, dia tidak terlihat seperti orang tidak senonoh yang akan melakukan cara yang lebih rendah. Di bagian kiri, Xiao Yixian tampak sedikit ceroboh. Dia baru saja menolak Dewa Beracun Xuan He, sebagian besar karena Xiao Yan, tetapi pil racun dan tubuhnya yang beracun meledak. Di masa depan, pencapaiannya mungkin terbatas pada langkah Douxian ke atas. Memikirkan hal ini, kepribadian asli Xiao Yixian yang lincah menjadi diam. Saudari Xiao Yixian, Suner sangat perhatian, dan tangan giok menarik peri medis kecil itu, dan kemudian menatap Xiao Yan bersama-sama. "Yah, kembalilah, itu yang pantas kamu dapatkan. Ini masalah keluarga Xiao, dan ini aku." "Oke, terima kasih." Suara itu jatuh, dan mereka bertiga kembali ke jalur aslinya. "Klan Xiao, klan sialan. Kamu dengan jelas berjanji kepadaku bahwa selama aku membunuh dewa jahat, mata Liu Hui, kamu akan mempercayakan dirimu kepadaku. Ketika saya berhasil, mengapa Anda melarikan diri dari kenyataan dan tidak berani mengakuinya? Apa ini? Jika bukan karena saya sekarang, saya hanya akan menjadi sisa, saya pasti akan menemukan Anda klan Xiao, dan bertanya kepada mereka, orang seperti apa Anda klan Xiao yang sombong dan tidak masuk akal." Suara-suara kebencian bergema dari makam Dewa Racun, dan kabut beracun mengalir tak terkendali, menghiasi seluruh ruang dengan sangat aneh dan abu-abu. "Senior," semenit kemudian, lorong kuno menggeliat, Xiao Yan dan ketiganya perlahan muncul, dan tubuh jiwa ilusi peri medis kecil berjalan menuju Dewa Racun Xuan He selangkah demi selangkah. Petik 2 tanda tanya petik 2. "Lingshan, apakah kamu mendengar pembicaraanku?" Pada saat ini, ada ledakan ekstasi di wajah lembut Dewa Racun Xuan He. Juga disebut senior. Segera, Dewa Beracun Xuan He berkibar dan datang langsung ke sisi Xiao Yixian. Awan kabut hijau beracun menyembur keluar, langsung membungkus tubuh jiwa Xiao Yixian, seolah-olah menjalani semacam perbaikan nutrisi yang sangat istimewa. Sejak zaman kuno, ada lebih banyak kebencian untuk perasaan kosong. Xiao Yan dan Suner mengangkat telapak tangan mereka dan menatap Xuan He, Dewa Racun di depan mereka, dan berkata tanpa daya. Mereka tahu sedikit tentang hal-hal kuno, jadi hanya mengandalkan segel reinkarnasi dari 9 Dewa Api yang mendalam, mereka tidak dapat memutuskan apakah itu baik atau buruk. Setelah beberapa menit, tubuh peri medis kecil itu mengembun, persis sama seperti sebelumnya, dan bahkan kekuatan Dewa Racun jiwa dipulihkan, membuatnya semakin menarik. "Ayo mulai." Setelah melakukan semua ini, suara Dewa Racun Xuan He menjadi bersemangat, dan kemudian tubuhnya terangkat ke udara, dan tangannya membuat beberapa sidik jari misterius. Puff! Dengan suara, tanah alun-alun kuno, yang telah sepi selama ribuan tahun, tiba-tiba bengkok, dan kemudian lubang hitam tak berujung dan dalam muncul dari peti mati di samping. Di lubang hitam tak berujung, ada kuali giok hijau dengan ukuran sekitar zang, dan ada fluktuasi kuno pada tubuh dan tanduk kuali. Benda ini sangat mirip dengan kuali Dewa Beracun yang pernah dilihat semua orang di Racun Ular dan Kalajengking sebelumnya. Lebih aneh lagi, di tengah-tengah tripod hijaunya, ada manik-manik hijau yang berdetak pelan seperti jantung, tepat di tengahnya. Hal legendaris dari Dewa Racun, ramuan suci dari semua racun. Peri dokter kecil itu gemetar, melihat manik-manik hijau di kuali di depannya, dan berkata dengan kaget. "Pil suci 10.000 racun, ini adalah bukti Dewa Racun, dan itu juga merupakan simbol kekuatan istana Dewa Racun. Dengan itu, akhirnya ada cara untuk menyelesaikan masalah Sister Xiao Yixian." Pada saat ini, Suner berbicara hampir dari lubuk hatinya, dan suaranya sangat lega. "Ini adalah pil suci 10.000 racun. Ini adalah asalku. Ini juga pil racun terkuat di dunia saat ini, tidak ada siapa-siapa. Pada saat itu, kekuatan saya tidak mencapai puncak reinkarnasi, tetapi dengan pil racun segudang di tahap daceng, saya langsung membunuh salah satu dari 5 pemimpin dari 5 dewa jahat di luar dunia, jadi kreditnya sangat diperlukan." Petik 2. Sekarang saya hanya tinggal kenangan, namanya yang termasyur, saya tidak ingin dikubur di sini. Xuan He, Dewa Racun, bersemangat tinggi, dan ketika dia menyebutkan ramuan suci dari semua racun,
kesombongan mendominasi yang memandang rendah dunia secara alami muncul. "Senior, apakah kamu jatuh?" Pada saat ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut dan buru-buru bertanya. "Jatuh." Kekuatannya mencapai reinkarnasi. Kecuali mereka dilenyapkan oleh senjata Divine atau keterampilan bertarung tingkat seni Divine, kebanyakan dari mereka terluka parah dan jatuh ke dalam reinkarnasi, menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali vitalitas mereka, sehingga bangun. Kemunculan segel reinkarnasi memungkinkan kita orang kuat untuk memancarkan kekuatan kita sendiri dan menemukan pewaris yang cocok. Pada saat yang sama, setelah reinkarnasi sepenuhnya mengendalikan segel reinkarnasi, kita juga akan bangun terlebih dahulu. "Gadis, apakah kamu bersedia menerimaku kembali?" Suara samar dewa beracun Xuanhe terdengar, dan kemudian dia menatap peri medis kecil. Hal semacam ini bukan masalah sepele, dan tidak boleh ceroboh. Bagaimanapun, tubuh dewa beracun ini langka dalam 10.000 tahun. Ya, Xiao Yan dan Suner sedikit mengangguk, memberikan pandangan setuju padanya. "Junior bersedia." Dokter kecil abadi itu menghela nafas lega, dan kemudian ada semburan kabut beracun yang mengikis semua yang ada di matanya. "Hahaha, Xiao Lingshan, sampai jumpa lagi. Kursi ini harus menghitung kebencian baru dan lama yang tak terhitung tahun yang lalu bersama-sama." Suara besar itu muncul, dan tiba-tiba jejak terakhir dari sisa yang ditinggalkan oleh dewa beracun Xuanhe berubah menjadi jejak lampu hijau zamrud ketika semua orang menyaksikan, dan perlahan-lahan dicap di alis peri medis kecil itu. Reinkarnasi dewa racun generasi ketiga Xuanhe, dengan tambahan pil suci semua racun, setelah waktu yang lama, gadis ini mungkin juga menjadi pemimpin di puncak dunia 1000 besar. Wah! Di seluruh lapangan mausolem dewa racun, tanda reinkarnasi hijau zamrud melonjak di antara alis peri medis kecil, dan riak energi hijau melonjak keluar dari seluruh ruang, terus-menerus memberi nutrisi dan memperkuat tubuh dan jiwa peri medis kecil. Reinkarnasi dewa beracun Xuanhe itu misterius, dan sekarang ini adalah keberadaan yang sangat bermanfaat bagi peri medis kecil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. "Kakak Xiao Yan, sepertinya klan Xiao Mu." Pada saat ini, Suner membawa tangan kecilnya ke belakang, dan kemudian terlihat bertanggung jawab, sangat nakal. "Saya khawatir ada kesalahpahaman dalam cerita lama tentang dewa perang perempuan Xiao Lingshan dan dewa racun Xuanhe." Uhuk. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru terbatuk. Bahkan jika keluarga Xiao menghilang, berbagai hutang dan musuh yang tertinggal sebelum menghilang benar-benar membuat Xiao Yan, keturunannya, merasakan sakit kepala yang hebat. Namun, saya harus mengatakan bahwa dewa racun Xuanhe ini terlalu memaksakan dirinya sehingga kekuatan Xiao Yan benar-benar menembus ke puncak pertanyaan reinkarnasi tingkat pertama. Kejadian ini dapat dianggap sebagai berkah terselubung, tetapi saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh kesalahan disengaja atau tidak disengaja dari dewa beracun Xuanhe. Kuali dewa racun, 10.000 pil racun. Lampu hijau zamrud yang redup sangat menyilaukan, dan energi kematian sangat kuat, seolah-olah kontaminasi sekecil apapun akan segera membunuh Anda di sini. Di antara mereka, kuali dewa racun hijau dan pil suci 10.000 racun melayang bersama di peti mati di alun-alun ini, menunjukkan perubahan kuno yang tak tertandingi. Setelah sekitar 10 menit, ketika dokter kecil itu membuka matanya, seluruh napas orang itu menjadi sangat aneh dan kuat. "Senior telah memberiku solusi untuk semangat kuali dewa racun. Ketika aku menelan pil racun dan menyerapnya, kita akan keluar dan menyelesaikannya." Xiao Yixian baru saja membuka matanya dan berkata kepada Xiao Yan yang ada di sampingnya. Tepat setelah dia selesai berbicara, jari-jari kakinya menunjuk dengan aneh di atas kekosongan alun-alun, dan sosoknya berkibar ke arah kuali dewa racun. Kekuatan racun yang menakutkan. Pada saat ini, merasakan racun mengerikan yang cukup tebal untuk memusnahkan semua hal di sebelah kuali dewa racun, Suner berbicara dengan sedikit khawatir. Di bawah tubuh, melihat bahwa dokter kecil abadi siap untuk mulai melahap pil racun, Xiao Yan masih khawatir, dan memanggil tubuh bagian bawahnya untuk mengelilingi dokter kecil abadi. "Ayo mulai." Xiao Yan membuat sedikit suara ketika dia menyadari bahwa mata indah dari dokter kecil itu diproyeksikan ke belakang. Ho. Dokter kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu duduk bersila, tanda reinkarnasi di antara alis berkedip dengan fluktuasi yang sangat kuno. Tubuh ramping dan ramping dikelilingi oleh kabut hijau, yang menguraikan suasana yang sangat misterius dan jahat. Ledakan, giok abadi dokter kecil itu menggerakkan tangannya,
dan dengan lembut memeriksa manik-manik hijau di kuali di bawah kondisi segel reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Semburan kabut hijau zamrud diam-diam meluap dari manik-manik, dan tepat setelah itu meluap, di seluruh kotak mati, gerakan aneh dari kekosongan bergetar dan menyebar. Bahkan Xiao Yan dan Suner, yang berdiri di tanah, juga merasakan kegelisahan yang kuat. Kekuatan 10.000 pil suci racun ini pasti berkali-kali lebih kejam daripada pil racun yang ditelan dan diserap Xiao Yixian sebelumnya. Sisi, Little Doctor Immortal menggigit sudut mulutnya dengan ringan, meskipun dia mendapat bantuan dari segel reinkarnasi, kekuatannya sendiri terlalu lemah. Sialan, tubuh halus dokter kecil Immortal gemetar, dengan darah merah yang sangat terang mengalir di tepi mulutnya, dan bahkan gelombang yang dilepaskan oleh tanda reinkarnasi di antara alisnya terlalu panas. Tidak, pil suci 10.000 racun terlalu kuat untukmu saat ini. Jika kamu terburu-buru seperti ini, kamu tidak akan bisa berhasil sama sekali. Xiao Yan membantu Xiao Yixian berdiri, dan kemudian matanya dengan cepat melayang di atas kuali Dewa Racun, seolah memikirkan sesuatu. Untuk sementara, kita akan menggunakan kekuatan api suci untuk sementara mengisolasi kekuatan dalam ramuan suci dari semua racun, jadi itu akan jauh lebih mudah. Menggertakkan giginya sedikit, sepertinya hanya ada satu cara sekarang. Tidak, kamu tidak memiliki resistensi racun di dalam dirimu. Kekuatan pil suci 10.000 racun, bahkan fisikku dengan tubuh beracun, tidak dapat menghadapinya. Jika kamu mengambil tindakan dengan gegabah, aku khawatir kamu akan melakukannya, berakhir. The Little Doctor Immortal menolak langsung dengan wajah tegas, hanya dia sendiri yang tahu kengerian Holy Pill of 10,000 Poisons, jadi dia tidak akan membiarkan Xiao Yan dan keduanya mengambil risiko. Suner, lakukan, hukum 5 api. Suara besar tiba-tiba melonjak dari alun-alun, dan kecepatan sosok yang bermandikan 5 warna api yang berbeda meroket, dan dengan cepat menuju ke kuali Dewa Racun. Gagak emas menyinari matahari. Suner juga mengeluarkan teriakan centil, nyala api emas tampaknya mampu membakar bahkan kekosongan. Hore, 6 api terjerat satu sama lain, dan segera di bawah kendali halus Xiao Yan, mereka berubah menjadi tali, melilitkan Holy Pill of all Poisons. Namun, bahkan jika itu adalah pengumpulan kekuatan 6 jenis api suci, ketika menghadapi pil beracun ini, jejak kabut putih terus-menerus terkorosi olehnya, dan saya khawatir pengekangan ini tidak akan bertahan lama. Dokter kecil abadi, cepatlah. Pada saat ini, Xiao Yan meraung seperti guntur. Kesempatan ini cepat berlalu. Ya, memutar kepalanya sedikit, dia menatap Xiao Yan dengan wajah bermartabat. Dokter kecil itu menggigit gigi peraknya dengan ringan, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan tipis kabut beracun, dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya yang lurus dan ramping dan menyentuhnya, jauh. Puff! Pada saat ini, dokter kecil abadi menahan napas dan melemparkan segel reinkarnasi, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Dia menekuk jarinya dan memeriksa langsung ke Holy Pill of 10,000 Poisons, dan kabut beracun seperti kematian hijau menempel di ujung jarinya, itu menembus banyak pertahanan Poison Pill dalam sekejap, dan melakukan kontak dekat dengan Poison Pill. Tubuh pil racun. Ledakan, tersentuh oleh pil racun, tampaknya dipicu oleh segel reinkarnasi peri medis kecil. Tiba-tiba menyembur keluar dari tripod seperti kilat, dan kemudian menembak peri medis kecil seperti kuda liar. Wah! Suara menusuk yang keras terdengar, dan pil racun segera mengenai telapak tangan peri medis kecil yang halus, dan lingkaran kabut beracun hijau dilepaskan dari telapak tangan seperti lubang tanpa dasar. 6 api. Segera, tepat ketika peri medis kecil merasa bahwa semua vitalitas di tubuhnya terkikis oleh pil racun, nyala api suci yang agung menyapu dan menghadangnya. Cepat, manfaatkan sekarang. Kulit Xiao Yan sangat jelek, Seng Yan tidak bisa bertahan melawan kekuatan pil racun. Jadi meskipun Xiao Yan menggunakan api suci untuk membantu Xiao Yixian menahan erosi pil racun, siksaan yang dideritanya tidak kurang dari itu. Xiao Yixian. Metode pil racun, semuanya mengarah. Menerima. Suara Sansekerta kuno perlahan keluar dari sudut mulut Xiao Yixian, dan kemudian berubah menjadi lingkaran rune kuno untuk menekan pil racun, berputar perlahan, seluruh cahaya menjadi redup. Puff. Bibir batu giok terbuka sedikit, dan sebelum pil beracun itu bereaksi, peri medis kecil itu menelannya ke dalam tubuh. Saat api suci 10.000 racun ditelan olehnya, kabut kematian beracun hijau yang sangat menakutkan,
dengan peri medis kecil sebagai intinya, menyebar terus-menerus, dan seluruh alun-alun dipenuhi dengan sentuhan yang terfragmentasi. Jerawat. Dengan keras, tepat ketika area ini akan runtuh sepenuhnya, kuali Dewa Racun yang tenang di bawah bersinar terang, dan isapan yang agung melonjak keluar, menyerap semua kabut beracun, dan kemudian kembali ke penampilannya yang tenang. Sangat misterius. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.